Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Na paresang vilomani, na paresang kata-katang, attano wa avikheya, katani akatani ca. Dhammapada Pubbhawaga Syair 50. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Seseorang hendaknya tidak menghiraukan hal-hal yang sudah dikerjakan ataupun yang belum dikerjakan oleh orang lain. Tetapi seseorang hendaknya memperhatikan apa yang belum dikerjakan atau yang sudah dikerjakan oleh diri sendiri. Selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Pimpinan puja yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Ya, pada kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi dhamma kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semua yang hadir pada pagi hari ini. Tadi sebelum Bante masuk ketemu anak wihara, Bante bagaimana? Apakah ada dakdikduk? Ya, saya jawab, ya iya, kalau nggak ada dakdikduk sudah mati. Artinya kan jantungnya tidak bergerak lagi. Begitu. Karena ini adalah ceramah perdana saya di wihara ini, makanya anak-anak tadi bertanya demikian. Bante, apakah dakdikduk? Saya jawab, iya, karena masih hidup, belum mati. Ya, pada kesempatan ini Bante akan berceramah dengan judul Berdikari dengan Melihat Diri Sendiri. Saya kira semua yang hadir pada kesempatan ini ingin hidup yang mandiri, ingin hidupnya berdikari. Tapi pada kesempatan ini Bante tidak akan menyampaikan bagaimana cara berdikari, bagaimana cara mandiri secara ekonomi atau dilihat secara finansial. Mengapa demikian? Karena Anda semua sudah tahu. Dan Anda semua langsung terjun ke lapangan. Langsung mempraktikkan bagaimana itu mandiri secara ekonomi, bagaimana mandiri secara finansial. Tetapi pada kesempatan ini Bante akan berbagi dhamma sedikit berkenaan dengan bagaimana kita mandiri secara batin. Yaitu dengan kita melihat diri kita sendiri. Umumnya di masyarakat itu selalu memperhatikan, selalu melihat keluar, jarang memperhatikan diri, jarang memperhatikan ke dalam. Sehingga kalau orang yang sering melihat keluar, yang selalu melihat di luar, ada beberapa
hal yang didapatkan. Di antaranya akan mendapatkan penilaian berupa penilaian yang positif, penilaian yang negatif, atau penilaian yang biasa-biasa saja. Itulah yang akan didapatkan ketika orang melihat keluar. Nah, ketika yang didapatkan penilaian yang positif, kalau orang tersebut lihat yang didapatkan penilaian positif yang dilihat di luar, barangkali orang tersebut senang. Kalau orang tersebut senang, ya syukur. Artinya apa? Di situ ada mudita, turut bahagia dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sebaliknya, apabila sering melihat keluar, kemudian mendapatkan penilaian yang negatif, di sini bahaya. Kalau tidak bisa mengendalikan diri. Karena di situ nanti, kalau sudah mendapatkan penilaian yang negatif dari luar, di dalam dirinya akan menilai orang tersebut jelek. Dalam dirinya menilai orang tersebut buruk. Nah, kalau sudah melakukan penilaian demikian, tentu di dalam juga sudah jelek. Di dalam juga sudah buruk. Secara tidak sadar, itu akan terjadi secara alami. Di luar jelek, ternyata di dalam juga terjadi kejelekan. Dan itu tidak disadari. Ternyata di dalam juga masih ada kejelekan, masih ada keburukan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lihat di dalam diri kita. Makanya di dalam kita berinteraksi, di dalam kita bersosialisasi di masyarakat, kita berusaha untuk melihat ke dalam, melihat diri kita sendiri. Apakah yang ada di dalam ini sudah sesuai atau tidak? Apakah yang ada di dalam diri kita ini sudah membuat hal-hal yang bahagia atau tidak? Karena kalau orang yang sering melihat ke dalam, itu adalah orang-orang yang waspada. Orang-orang yang elik dalam hidupnya. Nah, kalau orang yang waspada seperti apa? Dalam Dhammapada disebutkan, Appamado amata padam, pamado macino padam, appamata namiyanti, ye pamata yatamata. Ketidaklengahan adalah jalan menuju ketidakmatian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang tidak lengah tidak mati. Tetapi orang yang lengah, laksana sudah mati. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus waspada. Waspadanya bukan terhadap di luar, tetapi kita harus waspada terhadap diri kita sendiri. Kita harus memperhatikan diri kita. Bagaimana cara kita memperhatikan? Ya, sumber dari perbuatan kita sudah ketahui. Ada 3 hal. Manawaci dan kama. Pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita. Nah, 3 sumber inilah yang mestinya harus kita waspadai. Kalau kita tidak waspada dengan 3 sumber ini, maka hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk akan terjadi. Dan itu akan membahayakan si pelaksana, si pembuatnya, bukan orang-orang yang ada di luar. Barangkali juga akan mendapatkan dampak di luar, tetapi yang paling mendapatkan dampak, yang paling mendapatkan efek dari apa yang
Lakukan oleh ketiga hal, ya si pembuat, si pelaku. Oleh karena itu, mari kita waspada melalui 3 sumber perbuatan ini. Tidak ada lain sumber perbuatan, hanya 3 ini. Ucapan kita, perbuatan kita akan terlaksana baik. Itu akan diawali dari pikiran kita. Maka sesungguhnya yang utama yang perlu kita waspadai, yang perlu kita kendalikan adalah pikiran kita. Karena pikirannya sangat susah sekali untuk dikendalikan. Orang tidak sadar bahwa ternyata penyebabnya apa yang diucapkan, apa yang dilakukan adalah pikiran. Seolah-olah orang selalu menilai ucapannya begini, perilakunya begini. Tetapi sesungguhnya sumber dari ucapan dan perbuatan itu adalah pikiran. Maka perlu kita waspada dengan pikiran kita. Bagaimana ya kita dalam keseharian berusaha untuk tidak memunculkan pikiran-pikiran yang membenci, pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan keserakahan. Nah, kalau sudah pikiran yang penuh dengan kebencian, kemudian pikiran yang penuh dengan keserakahan, di situ sudah otomatis diikuti oleh kegelapan batin, kebodohan batin. Karena kebodohan batin inilah yang mendominasi di antara yang lain. Kalau tidak ada kebodohan, maka tidak ada kebencian. Kalau tidak ada kebodohan, maka tidak ada keserakahan. Artinya, kalau di situ ada kebencian, ada kemarahan, ada iri hati, ada kejengkelan, kemudian ada keserakahan, di situ juga sudah ada kebodohan, sudah ada kegelapan batin. Nah, 3 ini ya yang perlu kita waspadai di dalam diri kita. Kalau kita selalu waspada, maka ucapan yang kita sampaikan, tindakan yang kita lakukan, itu akan memberikan kesejukan, akan memberikan kenyamanan kepada siapapun. Ketika kita melakukan sosialisasi, ketika kita berinteraksi di masyarakat. Ini bisa dilakukan ibu-ibu, bapak, saudara-saudara. Bisa dilakukan. Bukan hanya para banci, bukan hanya para samanera, para apa istilahnya, upasaka, upasika sekalian bisa melakukan ini. Tidak ada batasan. Dan menjadi seorang makhluk yang suci itu ya tidak hanya yang saya katakan tadi, tidak hanya para biku, tidak hanya para samanera atau hasilnya, tetapi upasaka upasika pun bisa menjadi makhluk suci. Apa yang membuat demikian? Yaitu usaha masing-masing. Menjadi biku pun belum aman. Bante Sukemo sering mengasih tahu kepada kami, menjadi biku itu belum aman. Tetapi kalau sudah menjadi minimal sotapana, baru aman. Artinya apa? Kita para biku, upasaka upasika, sama-sama berjuang untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Yaitu mengakhiri penderitaan. Itu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan kita selalu eling waspada terhadap diri kita. Karena ini juga disampaikan oleh Sang Buddha dalam Dhammapada Pula. Nanti Anda bisa cari di Malawaga Sair 253. Di sana sebutkan para wajana pasisa nicang ujana sanjino asawata sawadanti araso asawakaya. Apabila seseorang selalu melihat keluar
maka kekotoran dalam batinnya, pengotor batinnya akan semakin bertambah dan akan semakin jauh dari pencapaian kesucian tersebut. Artinya apa, ibu bapak saudara-saudara? Di dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha untuk selalu melihat ke dalam. Kita melihat bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, baik itu fenomena batin maupun fenomena jasmani kita. Karena Bante Giriragito mengatakan, kalau kita ingin mengetahui bagaimana kondisi bumi yang begitu besar, kita tidak perlu berkeliling dunia. Kita tidak perlu. Tetapi cukup kita memperhatikan diri kita sendiri. Kita memperhatikan diri kita sendiri. Karena di sini sudah mewakili apa yang sudah ada di dunia ini. Sudah mewakili. Dengan kita tahu bagaimana kondisi kita, bagaimana kondisi di dalam ini, itulah sesungguhnya yang terjadi di luar. Dan kalau kita bisa mengendalikan apa yang sudah di dalam, kita sudah bisa memahami, mengerti apa yang di dalam, kita secara otomatis juga bisa mengetahui, bisa memahami, bisa mengerti apa yang ada di luar. Begitu. Dan ketika ada hal-hal yang buruk yang datang dari luar, itu tidak akan membuat kita menjadi terusik. Itu tidak akan membuat kita menjadi terganggu. Tidak akan membuat kita menjadi gelisah dengan kejadian-kejadian yang ada di luar. Karena apa? Karena sudah mengerti bahwa itu hanyalah sekedar fenomena. Kalau fenomena itu hanya muncul, berlangsung, dan lenyap. Demikianlah adanya. Kejadian yang di dalam juga demikian. Hanya berlangsung, muncul, berlangsung, dan lenyap. Tidak ada yang lain. Hanya demikian adanya. Tetapi kebanyakan orang, ketika hal-hal itu terjadi, terutama hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan yang terjadi di dalam diri, di situ terjadi penolakan. Tidak bisa atau tidak mau menerima kejadian yang semestinya terjadi, yang selayaknya terjadi. Nah, apabila ada pemikiran seperti itu yang kita alami di antara kita sendiri, maka itu adalah wujud dari kebencian sesungguhnya. Karena apa? Di situ ada penolakan terhadap kejadian yang terjadi. Karena sudah terjadi penolakan, kan tidak suka. Tidak suka dengan kejadian itu. Nah, ketidaksukaan ini adalah bentuk atau wujud dari kebencian sesungguhnya. Banyak yang tidak sadar. Tapi jika itu terjadi, ya sudah, biarkan saja. Ya, itu hal yang wajar juga dan tidak perlu disesali. Tetapi kalau kita tahu bahwa kondisi batin kita masih seperti itu, artinya batin kita masih perlu berlatih, masih perlu latihan. Belum bisa mandiri, batinnya belum bisa mandiri. Kalau masih ada penolakan-penolakan terhadap fenomena yang semestinya terjadi, kita tidak jauh-jauh mengambil contoh di dalam diri kita. Saat ini barangkali masih dalam kondisi yang bagus, dan dari fisik masih bagus-bagus, yang cewek-cewek masih cantik-cantik, kulitnya masih kencang-kencang. Kemudian yang cowok juga masih ganteng-ganteng, masih tampan-tampan, kulitnya masih kencang-kencang. Tetapi
ada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Rambutnya sudah mulai berwarna. Yang biasanya warna rambut kan hitam. Ini sudah berbeda warna. Banyak yang putih-putih. Nah, kalau kejadian ini tidak bisa diterima, maka siapapun yang mengalami itu akan menderita. Akan menderita. Karena masih ada penolakan terhadap kejadian atau fenomena yang semestinya terjadi. Dan itu akan dialami oleh setiap individu. Kecuali kalau orang tersebut mati cepat. Ya. Kecuali kalau orang tersebut matinya cepat. Maka ya ia tidak akan mengalami hal itu. Tetapi kalau orang tersebut menginjak usia tua, pasti akan mengalami itu. Bahkan saat ini masih muda-muda sudah mengalami hal itu. Sudah mengalami hal itu. Dan kita harusnya menerima. Dengan kita menerima kondisi yang semestinya terjadi ini, akan tidak ada beban di dalam batin kita. Tidak ada beban. Karena kita mau menerima kondisi sebagaimana apa adanya. Dan mandirinya batin seseorang tidak dilihat dari usianya. Walaupun usianya puluhan tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau masih melakukan penolakan-penolakan terhadap kejadian seperti yang Bante sebutkan tadi, itu tandanya orang tersebut belum mandiri batinnya. Belum mandiri. Tetapi jika ada orang yang masih muda, ya, walaupun usianya belum lanjut, ia menerima kondisi tersebut sebagaimana apanya, orang tersebut tidak akan menderita. Dia akan menjalani hidup sebagaimana apa adanya. Dan dia tidak mengalami kekhawatiran, kegelisahan. Happy jadi. Nah, batin orang yang demikian walaupun masih muda boleh dikatakan sebagai batin yang mandiri. Begitu. Artinya apa? Mandirinya batin seorang tidak dilihat dari usia, tetapi bergantung dari usahanya. Usahanya bagaimana mendewasakan batin itu. Sehingga ya perlu sekali ya kita mendewasakan batin kita. Dan yang mendewasakan batin kita ini bukan orang lain. Dan kita semua di sini memiliki batin masing-masing gitu. Nanti jangan ada yang beranggapan saya batinnya belum dewasa, saya minta tolong batinnya yang mendewasakan batin saya. Kalau ada yang memiliki pemikiran seperti itu, keliru. Karena Bante tidak tahu bagaimana kondisi batin Anda seperti apa, tidak tahu. Terus Anda meminta Bante yang memandirikan, yang mendewasakan batin Anda, ya tidak bisa. Yang tahu bagaimana kondisi batin Anda, yang tahu bagaimana karakteristik batin Anda adalah diri sendiri. Maka yang bertanggung jawab, yang memiliki kewajiban untuk membuat mandiri batinnya adalah diri sendiri. Begitu. Bukan orang lain. Barangkali ya ada orang yang mendukung bagaimana mandirikan batin, tetapi yang memiliki peran dominan di situ adalah diri kita sendiri. Dan ibu bapak saudara-saudara, kalau kita ingin mandirikan batin kita, kita mulai dari kapan? Apakah kita menunggu sampai tua baru mau mandirikan batin? Tidak perlu. Yang tepat adalah saat ini. Saat ini. Mengapa saat ini? Karena saat ini adalah kita tahu kondisi kita masih hidup, kita masih bisa bernapas,
Dan kita masih melakukan interaksi dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Saat inilah saat yang tepat untuk kita memandirikan batin kita. Kita jangan menunggu sampai tua, baru mau memandirikan batin. Nah ini keliru lagi kalau sudah seperti itu. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Apakah ada yang tahu usianya sampai 70, 80 di sini? Tidak ada. Ya. Yang tahu usianya sampai kapan tidak ada. Kecuali kalau orang tersebut sudah memiliki abinya, kekuatan batin. Kecuali itu, ya. Tapi kalau kita yang masih biasa-biasa, belum memiliki kemampuan-kemampuan itu, maka kita tidak akan tahu bagaimana kehidupan kita ke depannya. Tapi yang jelas saat ini kita tahu kita ngapain, apa yang kita lakukan, kita tahu. Dan saat yang tepat adalah saat ini untuk kita berusaha bertekad untuk bagaimana membuat batin ini menjadi mandiri, berdikari. Nah, membuat batin mandiri, berdikari ini kita tidak perlu jauh-jauh, ibu bapak saudara. Cukup kita dengan memperhatikan diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri. Ya, dalam salah satu khotbah Sang Buddha, bagaimana manfaatnya kita melihat ke dalam, melihat diri sendiri itu, Anda nanti bisa cari di Sabasawa Sutta Majjhima Nikaya. Di sana di salah satu syair mengatakan bahwa siapapun yang sering melihat ke dalam, ya, maka orang tersebut akan mudah untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan sejati, sekali lagi saya balik, akan bisa diraih oleh orang-orang yang mau melihat ke dalam, bukan orang yang tidak mau melihat. Nah, jika kita berpedoman dengan sutta khotbah Sang Buddha tersebut, maka akan sangat penting bagi kita untuk melihat ke dalam. Sering-seringlah melihat ke dalam. Karena dengan kita sering melihat ke dalam, kita akan tahu bagaimana kejadian-kejadian yang ada di dalam diri kita. Fenomena-fenomena yang terjadi di dalam diri kita. Baik itu fenomena yang terjadi dengan jasmani kita, atau fenomena-fenomena yang terjadi melalui batin kita. Dengan kita tahu apa yang terjadi di dalam diri kita, kita akan berusaha untuk mengerti dan memahami hal itu. Kalau kita sudah mengerti dan memahami apa yang terjadi di dalam, maka kita akan melakukan permakluman terhadap apa yang terjadi tersebut. Artinya apa? Kita tidak melakukan penolakan terhadap apa yang terjadi di dalam. Kita membiarkan itu terjadi sebagaimana apanya. Dia muncul di situ, akan berlangsung di situ, dan juga nanti akan lenyap di situ. Tetapi kalau sekali lagi ada penolakan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi, baik di luar maupun di dalam, ini akan sulit membuat seseorang batinnya mandiri. Karena ya banyak ya orang-orang yang mengalami hal itu, tetapi harapan Bante dengan Bante berbagi ini, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini, mari kita berusaha untuk lebih melihat ke dalam, memperhatikan ke dalam terhadap segala fenomena yang terjadi di dalam. Karena sesungguhnya fenomena-fenomena yang terjadi di dalam ini, demikianlah
fenomena-fenomena yang terjadi di luar. Begitu. Sama. Maka dengan kita sering-sering melihat ke dalam, kebahagiaan itu akan Anda dapatkan. Dan kebahagiaan itu tidak hanya kebahagiaan yang biasa-biasa saja. Seperti yang Bante sebutkan tadi, bisa mengondisikan itu mencapai kebahagiaan tertinggi. Kalau orang tersebut selalu melihat ke dalam, selalu melihat ke dalam. Melihat bagaimana kondisi, bagaimana fenomena batin dan jasmaninya masing-masing. Karena sesungguhnya ini yang sulit untuk dikendalikan. Orang selalu melihat keluar, melihat masalah-masalah yang terjadi di luar. Kalau orang selalu melihat keluar, seperti yang dikatakan tadi, batinnya itu akan semakin kotor. Batinnya akan semakin kotor. Dan saya kira ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang hadir di sini tidak ingin batinnya tambah kotor, dan ingin batinnya tambah hari semakin bersih. Caranya yaitu kita harus sering-sering melihat ke dalam. Ya, kami juga para Bante masih dalam proses tahap usaha untuk bagaimana melihat ke dalam. Tapi kita juga jangan pantang menyerah, jangan putus asa. Ya, untuk berusaha bagaimana melihat ke dalam. Karena ini sangat penting, dan Sang Buddha menganjurkan kepada para siswa beliau pada zaman dahulu, dan kami pada saat ini, para guru-guru kami menganjurkan untuk seperti itu. Dan kami juga menganjurkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, upasaka dan upasika sekalian untuk mempraktikkan itu. Dan nanti manfaatnya siapa yang mendapatkan? Si pelaku. Siapa yang sering-sering melihat ke dalam, dialah yang akan mendapatkan manfaatnya. Begitu, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara. Dan sepatutnya Anda mesti berbahagia, karena masih memiliki peluang, masih memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut, untuk mempraktikkan hal tersebut saat ini maupun di masa-masa mendatang. Harapannya begitu. Artinya Anda memiliki sisa usia, sisa umur ini. Kita semua mari menggunakan kesempatan ini untuk melihat ke dalam, memperhatikan ke dalam, agar kita dapat mengetahui kejadian-kejadian yang semestinya terjadi, sehingga tidak ada penolakan, sehingga tidak ada kegelisahan-kegelisahan yang akan terjadi di dalam diri kita. Nah, ini yang perlu kita upayakan, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kiranya demikian yang dapat Bante sampaikan pada kesempatan ini. Ya, semoga apa yang menjadi penyampaian pada kesempatan ini, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, bertambah. Ya, pengetahuannya tidak hanya sekedar pengetahuan. Bante harapkan apa yang sudah disampaikan ini menjadi pengetahuan dan dipraktikkan di dalam dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manfaat-manfaat berupa kebahagiaan, baik kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan spiritual, akan dapat Anda peroleh. Ya, semoga ibu-ibu, bapak, saudara-saudara bisa mencapai kebahagiaan, ya, kebahagiaan tertinggi di kehidupan saat ini. Kita semua bisa mencapai itu melalui usaha-usaha kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sapi sata bhavantu sukhi tata.
Sadhu, sadhu, sadhu.